Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat Natal. In English maybe, Merry Christmas. Rupanya. Oke, saya khotbah Inggris kalau gitu. How are you? Should I preach in English? Tapi ini sejarah loh. Di peak turun salju, coba ditayangin lagi saljunya. Masih ada 2 kali lagi tadi pagi jam 9, jam 11, jam 1, jam 3, nanti 2 kali lagi jam 5 sama jam 7. Cuma di Pantai Indah Kapuk guys. So once again Merry Christmas. Oke. Boleh nggak kita kasih applause sama tim production dan praise and worship yang luar biasa. Bagus banget gak sih? Aku tuh udah sering banget, ntar kalau aku cerita sombong lagi. Aku udah nonton hampir mungkin semua show Broadway yang ada di New York, di London, sama di Las Vegas. Tapi yang ini bagus banget, beneran bagus. Aku sampai bilang nanti Januari aku mau traktir mereka makan enak. Bagus banget. Apa aku terlalu GR kali gembala, tapi bagus banget sih. Ya udah. Ini one of the best Christmas yang saya pernah hadir. Dan oke, langsung aja ke khotbah. Masih pada nonton film gak sih? Masih. Yang grupnya Bollywood siapa yang India? Yang ada surprisingly di peak kebaktian jam 9 tadi banyak banget yang Bollywood. Gak ada nih Bollywood. Yang gengnya Mandarin. Nihao, nihao, nihao. Mandarin. Gak ada, istri saya Mandarin. Kita cuma daerah ini gak sehati. Dia Mandarin, aku yang Korea. Drakor. Anyong-anyong, opa-opa. Korea, oke. Yang lebih ke American, yang Dallas, Dynasty, yang American. No. Oke, Amerika, oke. Kelihatan dari sini auranya. Yang lokal, yang mertua anak menantu, tersanjung 1, 2, 3, 4. Gak ada. Yang lain pasti yang lebih ke pendalaman firman. Debbie Basir, yang saat teduh Philip Mantova ada grupnya di sini. Oke, luar biasa sekali. Hadiratnya terasa sampai di sini. Nah, siapa yang lebih suka ke happy ending? Yang lari-larian di pantai gitu. Yang sad ending, yang gantung ending, yang kayak akhirnya gak jelas. Oke, lagi-lagi tentang film nih. Satu lagi yang aku kurang suka tuh yang kayak Marvel tuh yang cung gitu. Istriku sama anakku tuh kalau lihat dia kan anggun tapi suka yang gitu tuh. Karena kan dalam kesatian berkat dicurahkan jadi saya temenin kalau ke bioskop tapi mostly aku tidur. Karena aku lebih suka yang real, aku kan otentik orangnya kan. Dia suka banget. Dan mostly jagoannya mati sih. Tapi let me tell you a story. Ada seseorang jagoan yang mati tapi hidup lagi dan gak pernah mati. Namanya Jesus Christ. Dan setiap kita yang pernah minder, apa saya bisa jadi bintang film? Kita semua ini pemain film kehidupan. Pernah nonton film seri gak yang pas lagi seru-seru? Ya, to be continued. Ini film kita nih seru terus sampai habis. Habis dijawab Tuhan, problem lagi. Dijawab Tuhan, masalah lagi. Gak punya duit, gak punya duit lagi begitu. Nah, itu seru terus tuh sampai Yesus jemput kembali. Pengen gak sih dalam hidup gak ada masalah lagi? Siapa yang pengen dalam hidup begitu? Terakhir, abis itu gak ada masalah lagi. Nanti altar call sebelah kiri. Biar cepat dijemput Tuhan. Abis itu gak ada masalah lagi. Biar cepat aja dijemput Tuhan. Bisa nanti di sebelah kiri. Saya baptisnya lamaan aja 7 menit. Langsung ketemu Tuhan. Nah jadi kalau pengen hidup panjang ya. Udah filmnya akan main terus. Tapi jagoannya mati di kayu salib. Bangkit. Dan dia akan terus bersama dengan kita. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Siapa namanya? Yesus. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang. Penasihat ajaib. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Raja damai. BTW gak lama kan gereja jadi ada 2. Jadi ini tim musikalnya harus ada 2. Kita audisi sebentar. Seorang anak telah, kita nyanyi sama-sama ya. Kita tes dulu, ambil suara. Nah, 2, 3.
Jangan difalesin, ini YouTube loh. 50 negara nonton kita. Nah. Oh, oke. Tuhan ampuni. Oke, kita coba lagi ya. Na 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 na. Vocalizing. Masih ada harapan. Seorang anak telah lahir untuk kita. 2 kali semangat dong. Ini kan udah pada mandi, cukup tidur, cukup makan. Sabar, sabar. 2 kali semangat. Putera diberikan lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang. Bisa pecah suara nggak? Suara 1, suara 2, suara 3, suara 4 ya. Oke? 2, 3. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan lembut, Juru Selamat. Kalau rekaman meledak langsung, keren sekali. Domisili Pantai Indah Kapuk, kualitas suara Vienna. Cakep. Oke, kembali ke firman. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Siapapun gubernurnya, siapapun presidennya, damai sejahtera tetap di hati. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Langsung ke khotbah. Sebuah cerita hidup yang dapat dialami oleh kita semua. Semua film. Karena jagoannya tetap hidup untuk selama-lamanya. Yesus Tuhan. Ada 4 kado yang akan kita terima di hari Natal. Semangat dong. Ada 4 kado yang akan kita terima di hari Natal. Nah, kado lo ini. THR boleh gak terima. Kan retail lagi slow sekarang. Bonus boleh kecil. Tapi 4 kado ini dahsyat. Yang pertama, penasehat ajaib. Jadi bicara Yesus, kalau ada Yesus di hati kita, siapa Yesus? Dia penasehat ajaib. Bahasa aslinya Pele. 1, 2, 3, Pele. Artinya apa? Supranatural, bukan yang biasa-biasa. Ada 3 arti. Dia mengajar dan memberikan solusi. Pengajar hebat banyak, tapi solusi lu cari sendiri. Yesus kasih solusi. Dia memberi hikmat yang melebihi pengertian manusia. Ada hikmat dari dunia, ada hikmat dari setan, hikmat diri sendiri. Ini hikmat dari atas. Yang ketiga artinya memberi nasihat yang supranatural. Bukan yang biasa-biasa. Di Gilgal kalau orang menikah, ya yang mau menikah nih dapat hadiah nanti. Sebuah buku namanya Alkitab. Kenapa? Di dalamnya isinya semua nasihat yang dari surga. Bukan berarti kita nggak sanggup kasih kado yang lebih mahal. Bisa nggak Gilgal bayarin pesta pernikahannya nanti malam? Bisa nggak? Nggak bisa, kemahalan. Udah GR aja lu gak bisa, gak sanggup. Anak aja 1.500 gak sanggup. Tapi semua nasihat ada di situ. Kalau kita bahas nasihat gak pulang kita. Karena masih ada berapa kebaktian lagi kita ya. 2 lagi, masih ada 2 lagi. Bahas 1 nasihat aja ya. Yang hadir hari ini siapa yang suka khawatir? Angkat tangan, aku angkat tangan dulu. Oh banyak, yang tadi itu sombong semua. Sedikit sekali yang khawatir. Ada yang planning ke Jepang gak? Liburan nih? Gak pernah libur ya? Oke. Saya baca berita di Jepang, COVID pada banyak muncul lagi dan ada influenza level A. Itu sampai sakit di tulang, sampai sakit kepala. Jadi pemerintah udah kasih peraturan, turun pesawat dari Jepang semua harus pakai masker. Mulai khawatir kan? Tuh kan Pak udah bilang gue ke Bali, lu sok-sokan ke Jepang. Mulai khawatir tuh. Siapa yang sebarin kekhawatiran? Pendetanya. Saya cuma kasih tahu berita bagi yang belum baca. Tapi firman Tuhan bilang ini nasihat ilahi. Penasehat ajaib bilang ini, janganlah kamu khawatir tentang hari esok. Jadi bagi yang khawatir, kesian deh. Misalnya hari ini Minggu, kita khawatir kan untuk besok Senin ya. Senin makan gak ya? Besok barang ada yang beli gak ya? Tuhan udah bilang jangan khawatir.
Berarti kalau besok Senin kita khawatir, ya udah deh jangan khawatir kata Tuhan jangan. Buat Selasa aja deh khawatirnya jangan. Karena firman Tuhan bilang besok ada kesusahannya sendiri. Jadi kalau kita bilang ya udah deh Rabu khawatirnya, kita khawatir Rabu nih. Rabu udah susah, ngapain dikhawatir udah pasti susah kok. Ya udah deh minggu depan aja deh. Ya minggu depan Rabu udah pasti susah, ngapain dikhawatir udah pasti susah kok. Kalau gitu tahun depan aja deh 2025, udah pasti susah, nggak usah pakai peramal, udah pasti susah, ngapain dikhawatirin. Kenapa? Karena khawatir membungkukkan badan, itu baru satu dampak khawatir. Semakin khawatir semakin bungkuk. Nah bagi yang jomblo, jangan khawatir. Walaupun kita cantik, aduh siapa yang mau sama saya, semakin khawatir semakin bungkuk. Nah cantik aja nggak ada yang deketin, apalagi cantik dan bungkuk. Siapa namanya Mary, terus semakin khawatir, Mary bungkuk. Udah mau nggak jadi, gitu. Jadi ya, walaupun duit kita tinggal 100.000 tetap harus tegak. Namanya siapa? Joko. Dia nggak tahu, emang dia tanya, Joko duitnya berapa? Kan gak gitu. Walaupun kita naik Grab tetap harus tegak. Jangan Grab terus minder. Grab, kan orang gak nanya mobilnya pribadi atau Grab. Justru kalau kita Grab tuh ganti-ganti terus. Jadi saya, dia kaya lu tiap kali ke gereja mobilnya ganti. Kalau dia sampai nanya, apa lihat-lihat ada masalah sama lu gitu. Tersinggung ya. Yang penting pede. Oke. Bu, firman Tuhan bilang ibu dulu ya baru bapak ya. Jangan khawatir tentang apa yang kamu akan pakai. Ibu-ibu kan suka di depan lemari nih. Duh gak ada baju nih. Bu, pernah gak gitu? Pak, kenapa mah? Mama gak ada baju nih mau ke Natal. Dia lagi berdiri di lemari baju tuh. Itu apa mah? Baju. Mama dulu bahasa Indonesia dapat berapa sih di sekolah? 9 Pak. Itu apa? Baju. Mama gak ada baju Pak. Mah, baca firman Tuhan. Janganlah kamu khawatir tentang apa yang kamu akan pakai. Sebab tubuh itu lebih penting dari pakaian. Itu penasehat ajaib. Kita mau punya banyak baju. Semua merek kita punya new arrival. Tapi kalau mencret terus. Demam 39 derajat. Di Siloam rumah sakit pakai piyama terus. Tubuh lebih penting dari pakaian. Dan semua ibu katakan. Jangan khawatir apa yang kamu makan besok. Sebab hidup itu lebih penting dari makanan. Yang penting masih hidup. Indomie pakai caisim cabai rawit pun enak pakai telur ceplok. Rasa kari ayam. Sebab kalau sudah mati, yang makan bukan kita, yang nungguin kita. Dulu masih ada kuaci, sekarang kematian lontong sap gome, bubur ayam yang enak. Semakin lama penghiburan, yang kenyang yang nungguin kita. Lagi untuk bapak-bapak sekarang. Pak suka khawatir gak sih Pak retail sekarang lagi slow? Pak jangan suka sombong suka khawatir gak Pak? Cool sekali kebaktian ini bapak-bapak. Pak suka khawatir gak sih Pak? Enggak ya hebat. Udah boleh pulang Pak ya gak khawatir. Hebat bapak-bapak di sini. Aduh anak pada mau kawin gimana nih. Saya kan anak satu ya. Saya paling tenang. Kalau Owen kan anak cowoknya dua rumah lu Owen. Ngawinin 2 lo. Tapi dia begitu khawatir, dia lihat Hendy, Pastor Hendy, dia tenang. Karena Hendy anak cowoknya 3. Pastor Hendy 3 rumah, ngawinin 3 anak. Kita tuh Tuhan sayang loh, anak kita cewek 1. Terima kasih Tuhan, oke. Tuh kan ngomongin orang jadi lupa, khotbah sampai di mana tadi? Oh gini, jadi bapak-bapak, Tuhan bilang gini, coba lihat burung. Coba lihat burung semua ke atas. Ya, bohong itu lampu. Oke, lihat burung. Itu burung nggak pernah nabung. Bener, saya nggak bohong, ada ayatnya. Nggak pernah nyimpen, tapi dipelihara sama Tuhan. Pernah lihat burung jatuh dari langit ke atas kap mobil kita terus gini. Rung, kenapa Rung? Stroke Om, stroke serangan jantung. Pernah burung gini ke rumah kita, Om kasihan Om, minta makan Om. Kenapa? Karena dia dipelihara sama Tuhan. Om, burung aja dipelihara Tuhan, apalagi kita. Tuhan kasih satu nasihat buat kita gak jadi stres loh. Kalau ke Siloam, Pak minta kamar Pak, ICU. Oh maaf gak bisa. Siapa aja yang sakit tuh? Burung semua, burung pipit, burung elang, burung raja wali. Kenapa? Diabetes, stroke, serangan jantung gak ada. Semua isinya orang bukan burung. Kenapa? Burung gak stres, orang suka stres. Tuhan bilang lihat burung. Semua lihat ke atas, lihat burung. Nah, Bu,
Jangan suka ikut arisan yang bikin kita turun imannya. Ini aku dong ada tas baru, ini aku baju baru. Lihat bunga-bunga di padang, Salomo dengan segala keindahannya tidak berpakaian seindah bunga-bunga itu. Ada merah, ada biru, ada ungu, ada putih. Diinjak orang, dipetik orang, besok tumbuh lagi merah, kuning. Seluruh dunia ada bunga. Siapa yang ngecatin satu-satu? Siapa yang ngecatin itu coba? Siapa yang ngecatin itu? Cepetan nih, pastor masih khotbah 2 kebaktian lagi nih. Ini burn kalori nih. Siapa yang ngecatin itu coba? Heran, cuma urusan baju khawatir. Rumput yang katanya hari ini ada, besok gak ada, dan diinjak orang. Tuhan pelihara. Salomo dalam segala keindahannya kalah sama mereka. Salomo tuh orang kaya loh. Jadi kalau kaya jangan sombong. Salomo udah paling kaya. Jadi sebelum Salomo, sudah Salomo gak ada orang sekaya dia. Kalau memang paling kaya, kita ganti nama Salomo. Nah, itu baru satu nasihat loh. Makanya kalau mau nikmati Natal, undang Yesus dalam hidup kita. Baca firman. Itu nasihat tuh terus keluar. Lagi khawatir, baca firman. Nomor 1. Amin lah, bagus sekali ini khotbahnya. Amin, bagus. Yang kedua, jarang ada pastor yang narsis gini. Bagus sekali ini khotbahnya. Yang kedua, Allah yang perkasa. Kata perkasa adalah gibor. Coba bilang sama-sama, gibor. Artinya gini, pahlawan perang. Dia pejuang yang kuat. Dia berjuang sampai menang. Bahkan kita cuma menikmati kemenangan itu. Makanya kita disebut lebih dari pemenang. Ada 3 arti. Dia mengalahkan dosa dan kematian. Yang kedua, dia membawa keselamatan. Yang ketiga, dia memerintah dengan keadilan dan kebenaran. Kalau selama ini kita kalah dengan dosa, undang Yesus di hati kita. Sama judi kalah. Sama alkohol kalah. Mabok terus. Celeng terus. Sama perjinan kalah. Enggak bisa lihat yang betina. Kalah. Enggak hanya lihat cewek. Lihat kucing betina kalah. Lihat ayam enggak pakai baju naksir. Ampun. Menang. Hari ini tanggal berapa? 15 Desember 2024. Berhenti buat dosa. Bisa apa om? Loh, Gilgal ini bisa bertumbuh kenapa? Karena banyak orang bisa berhenti berbuat dosa. LGBT aja sembuh di Gilgal. Kenapa? Tuhan Yesus yang sembuhkan. Mengalahkan dosa dan kematian. Artinya apa? Kita yakin punya hidup yang kekal. Yesus yang bisa bawa. Kok yakin bisa masuk surga? Iya. Orang yang pada stres, yang udah gak ada harapan ngalami surga di hati, yang udah mau bunuh diri gak jadi. Emang benar ada surga? Benar. Ada kehidupan setelah kematian kok. Buktinya apa? Loh, Bapak Ibu tadi malam kan tidur merem. Terus pagi-pagi melek. Nah, mati itu kayak gitu. Kayak kita naik pesawat ke Amerika, ke Manado. Begitu turun pesawat ada dunia yang baru. Mati itu kayak gitu. Kayak kemarin aku ke Amerika nih, ke New York. Begitu turun, dunia yang baru. Bule semua kan Pak Le waktu saya berangkat tuh di Soekarno-Hatta. Turun bule. Itu pala pada kuning-kuning tuh anak-anak kecil, Inggrisnya bagus banget orang Amerika. Where's Grace? Harus Grace? Itu kayak mimpi. Udah pernah dioperasi belum sih? Belum. Aku udah. Sombong dari operasi. Jadi waktu dioperasi cerita gini. Dipasangin lagu-lagu gini. Tenang ya, tenang. Aduh dok, takut dok saya dioperasi. Kalau nggak tenang, ini mah biusnya mah cepet katanya. Dulu yang pertama yang pakai kayak mangkok pangsit tuh, tapi dari plastik. Terus kedua dari suntik. Aku 2 kali 3 kali harus dioperasi. Pertama pakai yang kayak gitu tuh. Hitung ya kata dokter, relax 3, 2, 1. Set. Dah. Terus pas dibangunin gini, udah di kamar berak. Bangun, udah selesai. Terus saya bilang, udah ya beres ya, semua bagus katanya. Sus, ini ntar tunggu kentut dulu ya, baru kasih air minum. Oh jadi udah kentut dulu baru kasih minum. Udah, saya pikir ya kalau saya gak bangun lagi, saya mati tuh. Oh jadi mati tuh kayak gini, Tuhan kasih pengertian. Makanya Natal ini kalau belum punya Yesus, undang Yesus dalam hati kita. Oh saya gak akan mati. Ya kalau lihat ada kucing kegiles, kayak gitu tuh kita nanti. Setiap kita mau kaya mau hebat pasti mati. Makanya harus punya Yesus dalam hidup. Gak harus amin gak apa-apa kok, pasti mati lah. Mau orang hebat siapapun. Allah yang perkasa membawa kita kepada keselamatan. Allah yang perkasa memerintah dengan keadilan dan kebenaran. Selama ada Yesus, gak usah takut. Gak usah bela diri. Saya mau klarifikasi. Saya mau lawyer, saya gak usah.
irit aja. Pengadilan mah habisin duit. Kalau makan enak dia gak harus bela diri. Guys, aku enak loh, gak usah. Itu dari mulut ke mulut semua tahu enak. Saya tuh jual mogi loh, jual mogi. Gak tau orang tuh tahu loh jual mogi. Keadilan gak usah dibela. Kita mau udah banyak difitnah, diomongin, Tuhan yang bela, diem aja. Ini kita pernah gereja nih gak boleh parkir. Berapa lama tuh yang pernah ngalamin masa sulit tuh. Pada naik Grab, naik taksi, kita pikir udah deh jemaat pada pindah deh habis deh. Semakin militan gerejanya tambah penuh. Pada naik Grab, Tuhan kasih tuh tempat parkir gede situ tuh. Mau lari, mau push up, bebas tuh di sebelah. Yang ketiga, keberapa sekarang? 3. Bapak yang kekal, itu hadiah Natal tuh. Bapak bagi yang mau nikah, kalau udah punya pacar siap-siap nih arti bapak nih. Dia jadi pemimpin dalam hidup kita. Kenapa hidup kita kacau? Karena kita mimpin diri kita sendiri. Sekarang bilang ini di hari Natal ini aku undang kau Yesus. Engkau jadi Bapa dalam hidupku. Aku 37 tahun yang lalu ngalamin Natal, dia pimpin hidupku dari minus, banyak dosa. Sekarang jadi plus. Banyak buat baik, bawa orang yang berdosa diselamatkan. Keuangannya minus, dipulihkan sekarang jadi plus. Bisa banyak ngasih ke Tuhan, banyak nolong orang. Karakternya dulu minus, egois, banyak egois untuk diri sendiri. Sekarang banyak nolong orang. Tuhan melindungi aku, dikirimin istri yang baik, jaga saya, teman-teman yang baik di gereja, komunitas yang baik, Tuhan jagai aku. Makanya kalau ada Yesus, dia jadi Bapak. Siapa yang di sini orang tua udah punya anak, berani sentuh anak kita, hadapin dulu bapaknya. Mau bapaknya badannya begini, mata segaris, ketemu kita, ya. Urusan kalah benjol yang penting ya. Yang ketiga Bapak bicara mengenai penyedia, provider. Pak, kan kita punya anak dong. Coba ya perhatikan ini. Anak kita bilang gini, Pak lapar mau makan. Kerja sono. Itu papa kurang seon. Maksudnya kalau Pak lapar, anak papa lapar. Makan biar montok, biar pinter anak papa. Makan tambah sayang tambah. Nih segede gini nih hasilnya. Itu papa yang benar. Contoh kedua ya, Pak, aku pengen sekolah. Anak papa pengen jadi apa? Aku pengen jadi penerbang. Pengen sekolah di mana? Luar kota, luar negeri, luar angkasa. Papa sekolahin. Itu papa yang benar. Sekarang bapak ibu yang jawab ya. Aku akan kasih contoh ya. Grup ini nih, kayaknya cendekiawan nih grup sini. Biasa kalau orang diem tuh pinter. Mau coba ya grup ini ya. Anaknya datang. Pak, aku mau kawin. Apa? Di mana? Sama siapa? Cewek. Puji Tuhan. Aku mau kawin sama cewek. Ganti ah. Capek. Itu kan kayak gini, namanya siapa? Pak, apa kabar? Puji Tuhan. Tinggal di mana? Glory. Kerjanya apa? Haleluya. Capek ngobrol ya. Yang injek bumi aja pertanyaannya. Coba grup sini. Pak, aku mau kawin. Ya boleh. Terus saya kasih tanda ya. Cari sendiri. Bapak udah baptis belum? Mesti tanya kapan rencananya. Berapa biayanya, apa yang papa bisa bantu gitu dong, ya enggak? Tanya yang udah ada umur ah. Nah, Bapak ya. Pak mau kawin, Pak. Jangan susah. Aduh. Ini di YouTube tolong diedit ya. Oke, kita akhiri kebaktian kita. Bisa gini, oh ya, wow, papa ikut happy. Nanti coba planningnya gimana, nanti lihat apa yang papa bisa bantu. Kan gitu dong, itu penyedia. Tapi kalau dia gini, Pak, aku mau rampok bang. Nah,
Itu kita perlu curigation. Coba Bapak Ibu, kalau ada Yesus, dia tuh penyedia. Lihat gambar di depan ini. Ini Gilgal Center 2 hari Jumat kemarin. Tuh. Kenapa? Selama itu sesuai firman Tuhan, dia sediakan. Yang keempat terakhir. Sampai sini kita belajar sesuatu. Hadiah Natal yang keempat, dia Raja Damai. Kita tuh ya, damai itu kadang kalau rekening nambah, investasi untung. Ini ada suami istri ke Bali. Ah papa, surprise kata suaminya. Dibawa ke villa bagus, begitu buka. Villanya ada kolam renang depan. My dream comes true mas. Jadi langsung bangun, ada kolam renang terus breakfastnya tuh kayak ada keranjang apung gitu. Terus showernya di alam kebuka gitu kan. Wah peace ya mas, damai. Iya yang penting kamu happy lah. Happy wife, happy husband. Seminggu di Bali. Bulan depan tagihan kredit card datang 50 juta. Apa sih nih Pak? Ya itu yang kemarin ada sarapan di kolam. Damainya berkurang ya Pak? Ya iyalah. Lihat, damai itu kadang ditentukan oleh situasi. Tapi Raja Damai ini tanpa kolam renang, ada kolam renang, sarapan mengapung, sarapan Indomie, tetap damai. Itu Raja Damai. Ada 3 arti. Nggak jadi tepuk tangannya. Mendamaikan manusia dengan Allah, itu arti pertama. Saya tuh dulu musuhan sama Tuhan. Kenapa? Apa yang Tuhan suka, saya nggak suka. Apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan nggak suka, saya suka. Tuhan nggak suka dosa, saya suka. Tuhan suka kekudusan, saya nggak suka. Saya sukanya kudis. Nah, tapi 37 tahun yang lalu, saya berdamai dengan Tuhan. Saya ngalami Natal, saya terima Yesus. Apa yang Tuhan suka, saya suka. Apa yang Tuhan gak suka, saya gak suka. Peace sampai sekarang. Kita ngalami masa susah lama, tetap damai. Gak bisa liburan, damai. Gak punya apa-apa, damai. Sampai Tuhan berkati, damai. Kadang berkat cuma lewat, dapat Tuhan bilang salurkan, damai. Numpang lewat aja, damai. Mendamaikan kita dengan diri sendiri. Banyak orang gitu, saya layani banyak. Bukan hanya judi online, judi falas, judi saham. Bukan miliar, ratusan miliar. Hitungan menit cuma yes, no. Dia sampai bodoh, gua goblok. Rakus. Anak dari luar negeri ditarik pulang, jual rumah. Pak, udah pak, tergila loh pak, saya bilang rumah sakit jiwa. Udah, berdamai kamu dengan diri sendiri. Masih muda, hamil. Aduh pak, kita cuma main-main. Saya bilang semua juga main-main. Sekarang udah kandung jadi gugurin, lahirin tuh anak. Ada banyak orang gak bisa damai, udah gedein nanti ada cowok yang sayang sama kamu. Terima itu jadi anak kamu. Saya minta maaf kemarin waktu saya jelasin untold itu. Yang L saya bilang luas. L itu langsing, saya koreksi dengan ini. Bapak ibu semuanya keren-keren di mata Tuhan. Saya belajar terima diri saya apa adanya. Saya kadang dulu ngiri sama teman saya. Makan nasi 1 rice cooker tetap kurus. Sebenarnya, lu cacing apa lu di dalam? Sekarang enggak. Satu saat saya pengen nanya sama Tuhan, kenapa? It's not fair. Saya terima sekarang, dulu katain celengan babi. Sekarang udah, bayangin kalau Juan Mogi matanya gede. Kayak apa mukanya? Rambutnya keriting, nggak lucu. Ini udah paling top. Berdamai dengan diri sendiri. Yang penting kan pinter, lucu, disayang Tuhan. Oke, yang ketiga, mendamaikan kita dengan orang lain. Nggak punya musuh. Orang nggak suka sama saya, jahatin saya, udah saya ketemu aja. Kan urusan dia nggak suka sama saya. Yang penting saya nggak pernah jahatin orang. Malah sekarang saya mendamaikan orang dengan orang, mendamaikan suami istri. Kenapa? Damai itu ada di hati saya. Doa saya, Natal bukan soal pesta, THR bonus. Natal 4 hal ini kita alami setiap hari. Story of Christmas.